Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan atau mendiskusikan persoalan pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, sebelum kami mendiskusikan materi ini, saya ingin berterima kasih dahulu kepada Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI. Nah, di kelompok 6 ini terdapat 5 anggota. Yang pertama itu Muhammad Lutfi Sam, Muh Al-Ghifari, Lydia Sasmita, Muhammad Faisyah, dan juga Muh Alwi Jufri. Next, di pendahuluan ini, transformasi digital mengubah pola komunikasi masyarakat, namun juga memicu berbagai kejahatan digital seperti hoaks dan penipuan. Sebagai respons, pemerintah menetapkan UU ITE untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga ketertiban di ruang cyber. Namun, keberadaan pasal-pasal multitafsir saat ini menjadi tantangan besar karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan rasa keadilan masyarakat. Wait, bentar. Nah, adapun rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana ruang lingkup dan pasal-pasal utama dalam UU ITE, apa saja jenis pelanggaran digital yang sering terjadi di masyarakat, dan yang terakhir bagaimana etika komunikasi dan tanggung jawab pengguna di ruang digital. Next. Nah, ada pula tujuan untuk mengetahui ruang lingkup dan pasal-pasal utama dalam UU ITE untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran digital dan untuk memahami etika komunikasi dan tanggung jawab pengguna di ruang digital. Nah, slide keempat sampai slide 6 ada Muhammad Faisyah yang menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup Undang-Undang ITE, yang dimana itu ada yang pertama ada dasar hukum Undang-Undang nomor 11 2008 dan ada juga nomor 19 2016 dan amandemen nomor 1 2024. Yang fokus utamanya itu pengaturan transaksi elektronik dan penyebaran informasi. Pasal 27 sampai 29 yaitu melarang asusila, judi, penghinaan, pemerasan dan hoaks. Dan ada pasal 26 yaitu menjadi fondasi awal bagi perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Next. Dan ada juga di sini jenis pelanggaran digital utama yang dimana itu ada pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik, yaitu pasal 27 ayat 3. Dan ada juga hoax, yaitu penyebaran berita bohong yang memicu kerugian atau kebencian. Dan ada pornografi digital yang dimana itu konten asusila yang merugikan psikis korban. Dan terakhir ada ujaran kebencian informasi yang memicu permusuhan berbasis sara. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, slide 7 sampai 9 akan dilanjutkan oleh Muhammad Lutfi Sam. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menyampaikan tinjauan teori hukum dan etika. Yang pertama ada itu hukum progresif, yang dimana hukum sebagai alat keadilan substantif, bukan aturan yang kaku. Yang kedua ada viktimologi, fokus pada pemulihan trauma korban, bukan sekedar sanksi pelaku. Yang ketiga ada keadilan restoratif, yaitu menyelesaikan kasus melalui mediasi atau non-litigasi, SKB 5 Menteri. Yang keempat, etika komunikasi, yang dimana di sini kita menuntut tanggung jawab pengguna dalam partisipasi digital. Kemudian ada visualisasi konsep, yang dimana di sini jika ada sebuah aktivitas digital seperti memosting sesuatu atau mengklik sesuatu, kita harus memfilternya, seperti kita melihat apakah dia bertanggung jawab, sisi kejujurannya serta keamanan datanya. Ketika dia memenuhi etika, maka dia akan diperlukan sesuai etika, seperti dia akan mendapatkan perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi. Tetapi jika tidak atau melanggar, maka dia akan mendapatkan konsekuensi pidana Undang-Undang ITE. Nah, yang selanjutnya itu implikasi bagi profesi teknik komputer.
yaitu pertama ada tanggung jawab, yaitu memahami aspek hukum agar sistem tidak digunakan untuk ilegal. Yang kedua ada sistem keamanan sistem, wajib menerapkan enkripsi dan autentikasi untuk mencegah kebocoran data. Yang ketiga itu kepatuhan hukum, menjaga privasi pengguna sesuai regulasi Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Yang keempat ada etika keahlian, yaitu tidak menyalahgunakan kemampuan teknologi untuk merugikan kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Alwi selanjutnya. Oke, next. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan kasus Daniel Frits Maurits. Kasus Daniel Frits dari 2022 dan sampai 2025 adalah perkara kriminalisasi aktivis lingkungan yang terpicu kritik atas pencemaran limbah tambak udang ilegal di Karimun Jawa. Ia sempat divonis 7 bulan penjara berdasarkan pasal 28 ayat 2 UU ITE karena komentarnya dianggap sebagai ujaran kebencian SARA. Namun Daniel akhirnya dibebaskan murni oleh Mahkamah Agung karena terbukti sebagai pembela lingkungan yang sah. Perkara ini menjadi contoh nyata penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam kritik publik. Oke, next. Analisis kasus. Yang pertama, apa masalah etika yang terjadi? Yang kedua, siapa pihak yang terdampak? Yang ketiga, prinsip etika apa yang dilanggar? 4, bagaimana seharusnya seseorang profesional bertindak? Dan yang kelima, apa solusi atau rekomendasi yang dapat diberikan? Oke, next. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di slide 12 sampai 13 akan dilanjutkan oleh Lydia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan menganalisis kasus yang kami angkat, yang dimana yang pertama itu apa masalah etika yang terjadi. Dalam kasus ini, masalah etika yang terjadi yaitu adalah dalam kasus ini penggunaan UU ITE sebagai alat SLAPP atau strategi law suite against public partisipasi, yaitu strategi hukum yang dirancang untuk kritik publis atau isu untuk kepentingan umum. Kemudian dalam hal ini pelestarian lingkungan juga terjadi juga dilakukan oleh Daniel Frits, yang dimana itu dia menggunakan video dari Facebook pada tanggal 12 November 2022 yang mendokumentasikan pencemaran pantai Karimun Jawa akibat limbah tambak udang ilegal, serta komentar sarkas yang dilempar, yaitu yang mengatakan bahwa masyarakat Otak Udang sebagai kritik atas keengganan warga yang bersuara. Ditafsir secara harfiah sebagai ujaran kebencian berbasis SARA tanpa mempertimbangkan konsep atau tujuan sosialnya. Proses penegakan hukum pun mencatat bahwa laporan tidak diverifikasi secara komprehensif dan hanya mengandalkan implementasi literal semata. Mungkin ada teman-teman yang berkenan untuk menjelaskan poin kedua, atau saya lanjut lagi untuk menganalisis kasus tersebut. Oke, baik, di sini ada pun poin kedua, yaitu siapa pihak yang terdampak. Pihak yang terdampak yang dialami oleh Daniel Frits yaitu kerugian ekonomi, kemudian trauma psikologis, kerusakan reputasi ekosistem, kemudian Karimun Jawa, pencemaran lingkungan terus terabaikan karena pengawasan publik yang dibungkam aktivis lingkungan nasional dari efek gentar yang terjadi. Kemudian enggan bersuara, krisis di media sosial dan masyarakat umum, dan pengawasan publik terhadap pelanggaran lingkungan yang melemah akibat kriminalisasi semacam ini. Kemudian yang poin ketiga itu prinsip etika apa yang dilanggar. Untuk prinsip etika
etika sendiri yang dilanggar itu berdasarkan analisis dari makalah kami. Di sini kami menjelaskan sebanyak 4 poin yang dilanggar. Yang pertama itu keadilan, kejujuran, dan transparansi. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab, dan yang keempat itu perlindungan kepentingan publik, di mana perlindungan kepentingan publik ini itu penuntutan inti bertentangan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat atau sebuah hak konstitusional yang justru sedang diperjuangkan Daniel. Kemudian di poin keempat, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjelaskan. Mungkin saya ingin menjawab poin keempat ya. Jadi bagaimana seharusnya seorang profesional bertindak? Nah, jadi seorang profesional bertindak itu dia itu harus memverifikasi laporan secara menyeluruh sebelum menindak. Nah, karena tidak hanya mengandalkan interpretasi literal, tetapi profesional juga itu menilai manfaat penuntutan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan dampak demokrasi. Nah, kemudian profesional juga itu akan mempertimbangkan dampak putusan terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi. Terbukti putusan banding dan Mahkamah Agung akhirnya membenarkan hal ini. Kemudian untuk profesional IT memahami aspek hukum dan etika digital, dia harus memastikan sistem yang dikembangkan itu tidak dapat disalahgunakan serta menerapkan standar keamanan tinggi seperti enkripsi data, autentikasi, perlindungan privasi, kemudian menerapkan uji proporsionalitas, prinsip oportunitas, dan analisis konteks dalam setiap penegakan hukum digital. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk poin nomor 4. Selanjutnya teman-teman yang lain siapa tahu ada yang ingin menjawab. Mungkin poin kelima saya aja yang menjawab. Apa solusi atau rekomendasi yang dapat diberikan? Solusi dan rekomendasi yang dapat diberikan itu rekomendasi 1, klausul perlindungan aktivis. Tambahkan eh, tambahkan pasal khusus yang melindungi ekspresi kritis di ruang publik, terutama bagi pembela lingkungan dan HAM uji kepentingan publik. Setiap laporan UU ITE wajib melalui verifikasi apakah konten tersebut menyangkut kepentingan publik sebelum diproses. 3, peningkatan kapasitas aparat, pelatihan bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam memahami konteks digital dan kebebasan berekspresi. 4, presiden presiden jurisprudensi, putusan bebas Daniel oleh MA dan penafsiran MK, putusan No 115 PUU XXI tahun 2024 dijadikan acuan resmi. 5, bantuan hukum khusus bagi korban SLAP digital. 6, reformasi pasal karet UU ITE, revisi berkala untuk menghilangkan ambiguitas yang berpotensi multitafsir. 7, literasi digital komunitas, penguatan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi bertanggung jawab di media sosial. Mungkin itu Terima saja kasih. analisis yang diberikan oleh teman-teman. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator untuk melanjutkan ke saran dan kesimpulan. Nah, di sini ada pula saya akan membacakan saran dan rekomendasi atau kesimpulan. Yang pertama itu pemerintah. Revisi berkala pasal multitafsir untuk kepastian hukum. Nah, yang kedua itu ada aparat. Eh, Terapkan analisis konteks dan keadilan substansif, bukan sekedar formalitas. Yang ketiga, masyarakat. Tingkatkan literasi digital agar bijak mengevaluasi informasi. Nah, yang keempat itu praktisi IT. Terapkan standar etika profesi tinggi dalam pengembangan teknologi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan.
UU ITE merupakan regulasi utama aktivitas digital yang dalam praktiknya masih menghadapi tantangan soal pasal karet, sehingga beresiko membungkam kebebasan berekspresi. Kasus Daniel Fritz menjadi bukti pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang adil, literasi digital, dan keadilan restoratif bagi mahasiswa teknik komputer. Hal ini menuntut tanggung jawab atas moral untuk mengembangkan teknologi yang aman, etis, dan patuh terhadap hukum perlindungan data pribadi. Nah, itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 6. Sekian dari diskusi kami dan penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.